Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 658 bertaruh. Damon tampak seperti baru saja mendengar lelucon. Apa yang akan kau pertaruhkan? Itu mudah. Jasper menatap Damon dengan percaya diri dan berkata, ayo bertaruh karena menurutmu aku tidak bisa meningkatkan fungsi pemutar MP3. Jika aku berhasil meningkatkan pemutar MP3, kau harus memberiku surat otorisasi secara gratis. Bagaimana jika kau gagal? Damon sekarang tertarik ketika dia bertanya. Jika aku gagal, Jasper mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh, aku akan memberimu 2 miliar dolar AS. Kalian orang Summerland benar-benar licik. Ketika Damon mendengar apa yang dikatakan Jasper, dia jelas tidak senang tetapi tetap tersenyum dingin pada Jasper dengan ekspresi seperti meneriakkan, aku sudah melihat trikmu. Jasper menyipitkan matanya saat dia menatap Damon, menunggunya untuk melanjutkan. Benar saja, Damon segera berbicara lagi, kita belum menyepakati waktunya. Apakah aku harus menghabiskan 10 tahun? Ke depan menunggumu jika kau membutuhkan waktu 10 tahun untuk melakukannya. Jadi, aku hanya akan memberimu 3 bulan. Damon menatap Jasper dengan percaya diri. Dia yakin Jasper tidak akan pernah berani menyetujui persyaratan kasar seperti itu. Menurut pendapatnya, teknologi yang digunakan dalam pemutar MP3 mungkin memiliki ruang untuk perbaikan, tetapi tidak ada yang bisa dicapai dalam 3 bulan. Berapa lama dia membuat pemutar MP3 dari nol? 2 tahun penuh. Kita juga harus ingat bahwa dia adalah salah satu pakar terbaik Koreana di industri teknologi. Menurut pendapat Damon, Summerland adalah tempat yang miskin dan terbelakang yang tidak akan pernah bisa menghasilkan bakat yang setengah berbakat seperti dirinya. Mereka mungkin membutuhkan waktu setengah tahun untuk hanya memahami teknologi yang digunakan dalam pemutar MP3-nya. Jadi, bagaimana mungkin Jasper bias meningkatkan fungsi pemutar MP3 dalam 3 bulan? Namun, di luar dugaannya bahwa Jasper tidak memiliki ekspresi marah di wajahnya dan bahkan menghela napas lega setelah mendengar apa yang dia katakan. Baik, jawaban satu kata Jasper yang penuh tekad segera membuat Damon merasa seperti dia telah masuk ke dalam jebakan Jasper. Damon mencoba yang terbaik untuk mengingat setiap detail dalam percakapan yang baru saja mereka lakukan. Begitu dia menyadari bahwa itu benar-benar jebakan, dia akan segera mengingkari janjinya. Lagi pula, belum ada yang ditulis di atas kertas. Namun, semakin dia memikirkannya, semakin Damon menyadari bahwa kesepakatan ini hanya akan memberinya keuntungan. Dia memiliki keuntungan yang jelas. Melirik Jasper dengan curiga, Damon tertawa dingin dan berkata, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Kau tidak bisa menarik diri di tengah jalan setelah taruhan dibuat. Jasper segera memberi isyarat agar seorang pelayan memberi mereka selembar kertas dan pena. Pena menggores kertas saat dia menuliskan detail taruhan mereka. Menyerahkan kertas itu kepada Damon, dia berkata, tolong tanda tangani jika Anda tidak memiliki pertanyaan. Damon mengerutkan kening saat dia menerima perjanjian itu dan menyadari bahwa itu telah diutarakan dengan hati-hati. Tidak ada celah yang bisa ditemukan. Itu membuat Damon menganggap Jasper sebagai orang bodoh yang sombong yang praktis membuang uang di depan pintunya. Kalian keturunan Sommer benar-benar kaya. Setelah mengatakan satu kalimat itu dengan ekspresi penuh arti di wajahnya, Damon memutar penanya dan menandatangani namanya di kontrak. Kau dapat menggunakan patenku sekarang setelah perjanjian ini ada. Aku akan meminta seseorang untuk mengirimkan informasi yang relevan sore ini. Namun, kau harus ingat bahwa kau harus membayarku 2 miliar dolar AS jika kau gagal meningkatkan fungsi pemutar MP3 dalam waktu 3 bulan. Bab 659 Damon melontarkan tatapan peringatan ke arah Jasper sebelum menambahkan, aku tidak keberatan mengajukan gugatan internasional. Untuk 2 miliar dolar AS. Jangan khawatir,
Presiden Golding, Jasper dengan hati-hati menyimpan salinan perjanjiannya dan tersenyum ketika dia berkata, "Jika kau menang, aku tidak akan kalah." Semoga. Ketika Damon selesai berbicara, dia berdiri dan menatap jauh ke dalam mata Jasper. Sungguh arogan. Kau akan membayar untuk kata-kata dan tindakanmu. Teknologimu sangat terbelakang sehingga kau tidak mungkin dapat menguraikan dan meningkatkan teknologiku dalam waktu 3 bulan. Aku menantikan hari di mana kau mentransfer 2 miliar dolar AS ke rekeningku. Kemudian, Damon berbalik dan pergi. Jasper tetap duduk dan menunggu sampai Damon pergi ke kantornya sebelum berdiri. Ketika dia berjalan ke pintu dan melihat Julian, yang menunggunya, Jasper segera membawa Julian ke kedai burger terdekat. Makanan di Koreana menjijikkan. Sambil makan, Jasper menceritakan apa yang terjadi selama pertemuan sebelumnya seperti bagaimana seseorang akan berbagi anekdot. Julian adalah seorang seniman. Bela diri yang tidak peka terhadap penipuan timbal balik yang terjadi di industri bisnis. Namun, dia sangat tidak senang karena Damon memandang rendah negaranya. Jika aku bertemu orang seperti itu, aku akan memastikan mereka mendapatkan pengalaman langsung tentang keindahan seni bela diri Summerland. Julian mendengus. Sambil tersenyum, Jasper menyesap tehnya dan berkata, konsep yang sama bahwa mereka perlu minum kaldu seafood di pagi hari sementara kita minum teh sebagai gantinya. Setiap orang memiliki tradisi dan budayanya masing-masing, tetapi tidak masalah jika kau minum kaldu seafood atau teh, kau tidak boleh memandang rendah orang lain. Aku memiliki caraku untuk mengajar orang-orang seperti itu pelajaran yang sangat berkesan sehingga mereka akan bergidik setiap kali mereka mendengar kata "Somer" di masa depan. Itu adalah hal yang mendadak dan tidak berarti banyak, kata Jasper dengan tenang. Jika taruhan hari ini dibuat antara orang lain di dunia saat ini, itu hanya akan berakhir buruk. Damon Golding mungkin orang yang tercela, tetapi dia sangat ahli dalam teknologi sehingga dia masih akan memegang posisinya di puncak industri bahkan setelah 10 tahun berlalu. Namun, Jasper memiliki keuntungan bereinkarnasi, jadi dia tahu versi pertama pemutar MP3 penuh dengan kesalahan. Yang perlu dia lakukan hanyalah memberikan beberapa peningkatan sebelum dia dapat memasarkannya sebagai versi yang benar-benar baru. Konsumen tidak idiot. Mereka dapat membedakan apakah suatu produk itu baik atau buruk. Tanpa memperhitungkan hal lain, ia akan melampaui semua pemutar MP3 asli hanya dengan menambahkan layar yang dapat menampilkan nama lagu dan liriknya. Ketika produk semacam itu dilepas ke pasar, Jasper yakin bisa membuat siapapun yang mengambil patennya bangkrut. Sedangkan Damon Golding, dia akan terkejut ketika dia menyadari bahwa dia menjadi lebih buruk setelah mencoba mendapatkan keuntungan. Setelah mereka selesai makan, Jasper tiba di Sentel Corporation. Ketika hampir waktunya untuk rapat, jauh lebih mudah daripada yang diharapkan Jasper untuk bertemu dengan presiden perusahaan yang setiap tahun masuk dalam 100 besar perusahaan Fortune 500. Tuan Lin, aku tahu kau adalah teman Nona Sylvie, tetapi kau harus memaafkanku karena hanya bisa memberimu waktu 1 jam karena betapa sibuknya aku. Emerson, yang sudah beruban meski baru berusia 50 tahun, berbicara dengan sopan kepada Jasper saat mereka duduk di kantornya yang luas. Sylvie, yang merupakan sahabat Anna, juga merupakan cucu ketiga dari Sentel Corporation. Atas rujukannya, Emerson meluangkan waktu untuk bertemu Jasper meskipun dia sangat sibuk. Jasper menerima undangan Emerson untuk duduk di sofa yang disiapkan untuk para tamu. Dia mengerti bahwa Nona Sylvie yang baru saja dia sebutkan pastilah putri dari Sentel Corporation. Aku tidak akan bertele-tele kalau begitu, Tuan Lang. Aku datang berharap untuk membeli setengah dari paten yang dimiliki Sentel Corporation untuk pemutar MP3. Bab 660 Emerson tampak terkejut selama sepersekian detik sebelum dia membunyikan bel panggilan, panggil kepala departemen paten ke sini. Beberapa detik kemudian, seorang wanita berpakaian elegan berusia 40-an bergegas ke kantor Emerson. Ini Tuan Lin dari Summerland.
Dia ingin membeli setengah dari paten yang dimiliki perusahaan untuk pemutar MP3. Apakah ada hal seperti itu? Jasper merasa sedikit tidak puas ketika mendengar pertanyaan Emerson. Dia telah bergegas ke tempat-tempat untuk paten pemutar MP3 dan hampir menggunakan semua trik dan kontaknya. Namun, di Sentel Corporation, paten pemutar MP3 bahkan tidak perlu diingat untuk para petinggi ini. Wanita itu ahli dalam pekerjaannya dan segera mulai menjelaskan bagaimana paten itu muncul. Setelah memahami semua yang telah terjadi, Emerson menyuruhnya pergi sebelum dia tersenyum pada Jasper. Dia berkata, "Maaf tentang itu, Tuan Lane. Kami memiliki puluhan ribu paten yang terdaftar atas nama perusahaan, itulah sebabnya aku tidak mungkin mengingat semuanya." "Aku mengerti." Jasper, yang berpikir bahwa perjalanan JW masih panjang, menjawab dengan tenang. "Aku sekarang sudah mengerti situasinya. Kau juga mendengarnya. Departemen Hukum telah bersiap untuk menuntut kantor paten dan Damon Golding. Bagaimanapun, ini juga merupakan kerugian bagi perusahaan. Aku mengerti, itulah sebabnya aku sekarang menawarkanmu cara untuk menyingkirkannya sekali dan untuk selamanya," kata Jasper sambil tersenyum. "Dengan membelinya. Maafkan aku karena terus terang, tetapi tidak ada gunanya membeli hanya 5% dari kepemilikan karena tidak berhak atas prioritas apapun, Tuan Lane. Bahkan Sentel Corporation harus menyelesaikan situasi ini melalui jalur hukum atau apakah kau telah membuat semacam kesepakatan dengan Damon Golding, Tuan Lane?" Sebagai presiden Sentel Group, pemikiran Emerson sangat tajam dan gesit. Dia hanya perlu beberapa menit untuk menghasilkan hipotesis yang sangat dekat dengan kebenaran. Jasper tidak berencana menyembunyikan masalah karena pihak lain akan mengetahuinya cepat atau lambat. Dia mengambil kontrak dan menunjukkannya kepada Emerson. Setelah melihat isinya, Emerson berkata dengan terkejut, "Tuan Lane, kontrak ini sangat merugikanmu. Aku sudah meminta Damon untuk menandatanganinya. Dia tidak punya alasan untuk menolak tawaran seperti itu. Namun, kau bias menganggapnya sebagai menyiapkan umpanmu sebelum memancing," kata Jasper sambil tersenyum. Emerson tertawa dan berkata, "Terima kasih atas kejujuranmu, Tuan Lane. Kau tidak perlu memberitahuku tentang ini, tetapi aku dapat merasakan ketulusan dari tindakanmu. Sejujurnya, aku senang melihat Damon menderita kerugian juga. Lagi pula, dia dianggap pengkhianat perusahaan. Kau adalah orang yang menendangnya keluar dari perusahaan selama PHK yang terjadi ketika kau menderita krisis ekonomi, namun, kau menyebutnya pengkhianat." Jasper bergumam sarkastis pada dirinya sendiri tetapi memasang ekspresi terkejut. "Jadi, apakah kita punya kesepakatan?" Emerson tersenyum dan berkata, "Secara teori, seharusnya tidak ada masalah. Lagi pula, perusahaan tidak tertarik untuk berbuat banyak dengan pemutar MP3, dan akan memakan waktu lama untuk mengajukan gugatan. Jika kau tertarik, Tuan Lane, kami akan dengan senang hati menjual separuh paten kami kepadamu. Karena kau adalah teman Nona Sylvie, kau akan diberikan perlakuan khusus sehubungan dengan harganya. Bagaimana kalau 20 juta dolar AS untuk pembelian?" Sejujurnya, 20 juta dolar AS sangat murah. Namun, untuk Sentel Corporation, mereka akan mendapatkan 20 juta dolar AS dengan percuma. Bagaimanapun, semua yang telah dilakukan Sentel Corporation untuk mendapatkan paten ini adalah menyediakan beberapa peralatan. Proses berpikir dan keterampilan yang masuk ke ini semua milik Damon Golding. Yang harus mereka lakukan hanyalah duduk dan menikmati manfaat yang dibawanya. Jasper tidak terlalu memikirkan masalah ini dan langsung setuju. "Sepakat." Emerson tersenyum sambil berdiri dan berkata sambil menjabat tangan Jasper, "Kau orang yang sangat jujur, Tuan Lane. Aku akan mengatur agar informasi yang relevan disiapkan sesegera mungkin."